Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Pujayanti dengan NIM CMR 01900033 dari kelas reguler A semester 4 tingkat 2 Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang penyakit anemia pada ibu hamil guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, nyalain loncengnya. Yuk simak videonya sampai selesai. Sebetulnya apa sih itu anemia? Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, organ tubuh tidak mendapat cukup oksigen sehingga membuat penderita anemia pucat dan mudah lelah. Anemia dapat terjadi sementara atau dalam jangka panjang dengan tingkat keparahan yang bisa dari ringan sampai ke berat. Anemia sendiri merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika kadar hemoglobin atau bagian utama dari sel darah merah yang mengikat oksigen berada di bawah normal. Kemudian, pada ibu hamil, anemia dapat berisiko dan harus diwaspadai karena dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin. Lalu, apa saja sih gejala anemia pada ibu hamil? Anemia pada ibu hamil yang tidak ditangani dengan benar dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi yang berbahaya seperti persalinan secara prematur. Selain itu, anemia juga dapat meningkatkan risiko berat badan lahir rendah pada bayi. Pada ibu sendiri, anemia dapat meningkatkan risiko depresi pasca persalinan dan kematian ibu pasca persalinan. Oleh karena itu, ibu hamil memerlukan lebih banyak sel darah merah untuk mendukung perkembangan janin. Anemia pada ibu hamil juga dapat menyebabkan kebutuhan yang tidak mencukupi, sehingga oksigen yang disalurkan pada jaringan tubuh dan janin menjadi terbatas. Kemudian, jika anemia semakin parah, gejala yang akan dirasakan pada ibu hamil yaitu cepat lelah dan merasa lemah, kulit tampak pucat, denyut jantung tidak teratur, sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala. Untuk memastikan diagnosis anemia pada ibu hamil, maka perlu dilakukan tes darah. Lalu ibu hamil akan disebut mengalami anemia apabila kadar hemoglobinnya rendah. Pemeriksaan darah umumnya dilakukan pada pemeriksaan kehamilan yang pertama. Kemudian dilakukan 1 kali lagi selama kehamilan. Kira-kira berapa sih kadar hemoglobin yang normal? Kadar hemoglobin normal tergantung pada usia, kondisi, dan jenis kelamin. Seseorang bisa dikatakan menderita anemia apabila kadar hemoglobin berada di bawah angka berikut. Yang pertama, pada ibu hamil kurang dari 11 gram per desiliter. Yang kedua, pada anak-anak kurang dari 11 sampai 13 gram per desiliter. Yang ketiga, pada perempuan kurang dari 12 sampai 16 gram per desiliter. Dan yang keempat, pada laki-laki kurang dari 14 sampai 18 gram per desiliter. Kemudian, pada jurnal tersebut terdapat kasus kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Pertiwi Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok umur yang paling banyak adalah 21 sampai 25 tahun sebanyak 63 orang, umur 26 sampai 30 tahun sebanyak 45 orang, dan umur 31 sampai 35 tahun sebanyak 50 orang. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa pengetahuan gizi yang kurang sebanyak 98 orang, sedangkan yang cukup sebanyak 60 orang. Sementara asupan makanan yang kurang dan tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet FE memiliki presentase yang sama, yaitu masing-masing sebanyak 90 orang. Sedangkan subjek yang asupan makanan cukup dan patuh dalam mengkonsumsi tablet FE sebanyak 68 orang. Untuk kejadian anemia, subjek anemia yang paling banyak adalah 118 orang, dan responden yang tidak anemia sebanyak 40 orang. Pada tabel 2 menunjukkan analisis hubungan antara pengetahuan gizi dengan anemia pada ibu hamil diperoleh dengan pengetahuan kurang dan mengalami anemia sebanyak 38 orang, dan dengan pengetahuan kurang yang tidak mengalami anemia sebanyak 22 orang.
Sedangkan ibu yang pengetahuan cukup dan mengalami anemia sebanyak 80 orang, dan dengan pengetahuan cukup yang tidak mengalami anemia sebanyak 18 orang. Pada tabel 3 menunjukkan analisis hubungan antara asupan makanan dengan anemia pada ibu hamil yang asupan makanannya kurang dan mengalami anemia sebanyak 75 orang, dan subjek yang asupan makanan kurang dan tidak mengalami anemia sebanyak 15 orang. Sedangkan yang asupan makanan cukup dan mengalami anemia sebanyak 43 orang, dan ibu yang asupan makanan cukup yang tidak mengalami anemia sebanyak 25 orang. Kemudian pada tabel 4 menunjukkan hasil analisis hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia pada ibu hamil yang tidak patuh konsumsi tablet FE dan mengalami anemia sebanyak 43 orang, dan subjek yang tidak patuh konsumsi tablet FE yang tidak mengalami anemia sebanyak 25 orang. Sedangkan subjek yang patuh konsumsi tablet FE dan mengalami anemia sebanyak 15 orang, dan yang patuh konsumsi tablet FE dan tidak mengalami anemia sebanyak 75 orang. Jadi kesimpulannya ada hubungan tingkat pengetahuan gizi, asupan makanan, dan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Pertiwi, Makassar. Oleh karena itu, program pemberian penyuluhan kepada ibu hamil sebaiknya dilakukan dengan strategi yang berbeda antara masyarakat yang berpengetahuan cukup dan berpengetahuan kurang, agar ibu hamil lebih mudah memahami anemia yang pada akhirnya dapat menurunkan kejadian anemia. Lalu bagaimana sih cara mengatasi anemia ketika hamil? Pada dasarnya, ibu hamil memerlukan 27 mg zat besi per harinya. Untuk mengatasi anemia pada ibu hamil dapat dengan melakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, mengkonsumsi suplemen zat besi. Suplemen zat besi yang umum diberikan adalah ferrous sulfate. Yang kedua, menambah asupan makanan kaya zat besi, seperti ikan, daging merah, ayam, sayur yang berwarna hijau gelap, kacang-kacangan, biji-bijian, telur, tahu, dan sereal yang sudah difortifikasi zat besi. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan vitamin C. Agar tubuh dapat menyerap zat besi dengan maksimal, diperlukan juga vitamin C yang dapat ditemukan di dalam jeruk, stroberi, kiwi, dan tomat. Nah, jadi jangan anggap remeh anemia pada ibu hamil ya, karena bahaya anemia pada ibu hamil dapat mengganggu perkembangan janin dan kondisi kesehatan ibu hamil secara keseluruhan. Jika ibu hamil mengalami anemia, segera konsultasikan diri ke dokter untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nah, itu dia tadi sedikit pemaparan tentang anemia pada ibu hamil. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan sampaikan kritik dan sarannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, klik tombol subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.